Pemirsa, untuk membahas prospek kredit, kita telah bersama dengan Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata. Baik Pak Joshua, dengan kebijakan moneter Bank Indonesia yang akhirnya kemudian masih menahan suku bunga di 3,5%, artinya ini sudah berjalan hampir 1 tahun Pak. Bagaimana pengaruhnya dengan pertumbuhan kredit sejauh ini hingga pemulihan ekonomi? Saya katakan bahwa permintaan kredit itu akan meningkat apabila ada aktivitas ekonomi dari sisi permintaan, konsumsi masyarakat, dan juga dari sisi produksi ya. Dan ini kita lihat bahwa permintaan kredit sebenarnya sudah meningkat cukup signifikan. Kalau kita bandingkan 2020 masih terkontraksi, tapi kalau kita lihat di akhir 2021 sudah tumbuh sekitar sudah tumbuh positif ya, sekitar 5,2% ya. Dan dengan kita melihat juga di tahun ini pun juga kita perkirakan juga akan kembali meningkat ya di kisaran 8%. Dan ini sangat ditopang oleh ekspektasi dari pemulihan ekonomi yang berlanjut lagi di tahun ini, dan kita harapkan ini akan terus menopang permintaan kredit ya, baik dari sisi korporasi ataupun dari sisi UMKM. Oke, artinya apa yang harus dipersiapkan oleh para pemangku kepentingan dan juga pihak-pihak terkait kalau misalnya Bank Indonesia kemudian menaikkan suku bunga, paling tidak konsensusnya ada di sebesar 2, Pak? Iya betul, makanya tadi juga Gubernur Bank Indonesia baru saja mengatakan bahwa Bank Indonesia memang tidak terburu-buru ya dalam hal ini untuk menaikkan suku bunganya, meskipun The Fed sudah memberikan sinyal akan memulai kenaikan suku bunganya di bulan Maret ya, tapi BI mengatakan bahwa masih akan melakukan assessment lebih dalam lagi terkait dengan ekspektasi inflasi ke depannya, sehingga memang betul bahwa BI kemungkinan besar akan mulai menaikkan suku bunganya di semester kedua tahun ini. Oleh sebab itu, baik dari sisi korporasi ataupun pelaku usaha, momentum ini saya pikir masih tetap bisa dimanfaatkan ya, artinya di tengah dari sisi transmisi dari ke suku bunga kreditnya masih tetap berjalan, artinya suku bunga kredit ini kan trennya masih tetap turun ya, sampai dengan nanti kalau kita perkirakan bahwa suku bunga BI akan tetap sampai dengan first half tahun ini, tentunya ini momentum ini perlu sangat dimanfaatkan ya, dengan tadi potensi aktivitas ekonomi terus meningkat, produksi juga meningkat. Oleh sebab itu memang momentum suku bunga acuan BI yang masih tetap stabil di kisaran 3,5% ini terus perlu dimanfaatkan momentumnya oleh pelaku usaha. Artinya variabel apa yang kemudian harus dipertimbangkan nih Pak untuk kemudian mendorong ekspansi kredit ini, selain tentunya berbicara soal suku bunga dari Bank Indonesia? Ada mungkin variabel-variabel lain juga harus dipertimbangkan Pak? Sebenarnya pada umumnya yang paling faktor ataupun variabel yang paling signifikan itu adalah tadi dari sisi konsumsi ya, konsumsi dan daya beli masyarakat. Kalau kita lihat di 2020 pada saat ekonomi melambat, berkontraksi, hal ini juga terefleksi pada permintaan kredit pun juga cukup lemah. Tapi sejalan dengan mobilitas masyarakat yang mulai meningkat di tahun 2021, tingkat vaksinasi juga meningkat, aktivitas produksi pun juga mulai meningkat sejalan dengan pembukaan kembali ekonomi, produksi produk dari sisi ekonomi. Jadi artinya aktivitas ekonomi itulah yang sebenarnya akan berdampak ataupun memiliki faktor yang paling penting ya, ketimbang dari suku bunga ya. Jadi saya pikir selama tadi aktivitas ekonomi terus meningkat, tentunya ini akan mendorong permintaan kredit baik dari sisi korporasi ataupun dari sisi konsumsinya. Tapi kalau dari sisi perbankan Pak, ada tidak sih mungkin ancang-ancang atau mungkin indikasi kemudian menaikkan suku bunga kredit Pak? Ya sejauh ini selama tadi kalau kita perhatikan memang selain tadi meskipun BI mau memberikan sinyal bahwa setidaknya tadi masih mempertahankan suku bunganya sampai dengan first half tahun ini, tapi BI sudah mulai mengetatkan kebijakan moneter lainnya, yaitu dengan menaikkan tingkat GWM, giro wajib minimum. Ini per Maret, Juni dan juga September ya, dan ini pun juga secara gradual sehingga tentunya ini akan mengindikasikan bahwa likuiditas perbankan memang akan lebih mengetat ya dibandingkan dengan kondisi 2020 ataupun 2021. Sehingga tentu ini juga perlu kita perhatikan apakah cukup signifikan dampak dari pengetatan ataupun kenaikan giro wajib minimum tersebut terhadap suku bunga pasar, uang antar bank, dan juga nantinya pada kenaikan suku bunga deposito,
tentunya itu akan sangat berpengaruh ya. Sehingga tapi sejauh ini saya pikir dengan transmisi kebijakan moneter yang masih berlanjut, saya pikir sampai dengan saat ini belum ada indikasi perbankan untuk menaikkan suku bunga kreditnya. Oke, itu soal suku bunga, Pak. Kalau ini kita menyinggung sedikit soal pemerintah yang kemudian merevisi porsi pendanaan ibu kota baru menjadi sebesar 53,3% dari anggaran pendapatan dan juga belanja negara. Di mana angkanya ini melonjak dari rencana awal yang hanya 19,2% atau menjadi 486 triliun. Apakah kemudian menurut Anda ini terlalu membebani APBN kita, Pak? Ya, sebenarnya memang di luar itu yang pertama saya pikir pemerintah perlu memastikan ya bahwa kondisi krisis pandemi ini tidak kembali terjadi seperti misalkan kejadian pada saat gelombang Delta gitu ya, sehingga kalau hal itu terjadi sehingga pemerintah pun juga tetap akan bagaimana mengalokasikan anggaran PEN lagi untuk anggaran kesehatan dan juga program perlindungan sosial, karena itu yang paling krusial dan paling penting sebelum nanti pada akhirnya mungkin ada alokasi anggaran juga untuk pembangunan infrastruktur di IKN. Tapi kita melihat secara umum dampak ataupun multiplier efek yang ditimbulkan dari pembangunan IKN tersebut ini cukup signifikan ya, karena kita tahu bahwa, dan ini saya pikir sesuai dengan salah satu anggaran alokasi pemerintah, insentif pemerintah untuk mendukung sektor-sektor strategis. Dan saya pikir di tahap awal pembangunan IKN itu adalah sektor konstruksi dan infrastruktur ini sangat berperan penting sekali dan memiliki multiplier efek ataupun memiliki efek berganda ya kepada sektor-sektor lainnya dan juga penyerapan tenaga kerja. Tapi sekali lagi, in terms of nominal tadi perlu pemerintah memikirkan kembali alokasi untuk anggaran lainnya, apakah sudah dipastikan, sudah diamankan sebelum pada akhirnya dialokasikan untuk pembangunan IKN. Dan selain itu juga pemerintah juga perlu mencarikan alternatif pembiayaan ya, sudah ada SWF, sudah ada INA. Saya pikir ini lembaga ini pun juga saya pikir bisa dioptimalkan ya untuk tadi mencarikan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di IKN dengan cost yang jauh lebih bersaing di pasar. Artinya pos-posnya harus jelas seperti itu, seperti apa pendanaannya dan juga pembagiannya di APBN kita. Terima kasih Pak Joshua atas informasinya, sangat komprehensif. Terima kasih Pak, kita jumpa di lain kesempatan. Pemirsa, demikian Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata.